Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan momen itu. Seorang laki-laki berlari pulang dari Gua Hira dengan tubuh menggigil ketakutan. Ia baru saja bertemu dengan malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama yang mengubah nasib umat manusia selamanya. Di saat dunia luar mungkin akan menganggapnya gila, tertekan, atau bahkan penyihir, ada satu orang yang tidak sedetik pun meragukannya. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid, wanita yang menjadi orang pertama dalam sejarah yang bersyahadat, mengakui kerasulan suaminya, dan menyerahkan seluruh jiwa serta hartanya untuk dakwah Islam. Bagaimana mungkin seorang wanita kaya raya dan terhormat di kalangan Quraisy rela melepas kemewahannya demi memeluk keyakinan yang saat itu dianggap asing oleh kaumnya? Khadijah bukan hanya sekedar istri, ia adalah benteng pertama Islam. Tanpa dukungan emosional, finansial, dan spiritual dari Khadijah di tahun-tahun pertama yang penuh siksaan, mungkin dakwah Islam tidak akan sekuat sekarang. Banyak yang tahu bahwa beliau orang pertama, tapi tidak banyak yang memahami bagaimana sains iman dalam diri Khadijah bekerja hingga ia mampu mengenali kebenaran bahkan sebelum para pemuka Quraisy lainnya. Dalam 14 bab penuh tadabur ini, kita akan membedah perjalanan iman sang Ummul Mukminin yang luar biasa. Sebelum kita menelusuri jejak langkah beliau yang mulia, pastikan sahabat sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Mari kita dukung dakwah sejarah ini agar kisah teladan para wanita surga tetap hidup di hati kita. Mari kita mulai. Sebelum Islam datang, Khadijah sudah dikenal sebagai At-Thahirah, wanita yang suci. Beliau adalah seorang saudagar sukses dengan reputasi yang luar biasa di tengah masyarakat jahiliyah yang merendahkan perempuan. Pertemuan beliau dengan Nabi Muhammad bukanlah kebetulan, melainkan takdir yang disusun Allah untuk menyiapkan sosok penopang dakwah terbaik. Beliau adalah wanita yang paling matang, bijaksana, dan memiliki kedalaman intuisi yang luar biasa. Khadijah adalah satu-satunya manusia yang mampu melihat potensi agung pada diri Nabi, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika yang lain hanya melihat Nabi sebagai pemuda jujur yang baik, Khadijah melihat cahaya kenabian yang sudah menyala dalam diri beliau. Inilah alasan mengapa beliau adalah orang pertama yang masuk Islam. Karena imannya bukan berdasarkan bukti fisik, melainkan berdasarkan pengenalan mendalam terhadap karakter Nabi yang luar biasa. Malam itu, Nabi pulang dengan ketakutan luar biasa setelah mendengar wahyu Iqra. Dalam kondisi terguncang, Khadijah tidak bertanya, "Mengapa kamu pulang seperti ini?" Melainkan ia langsung memeluk Nabi dengan penuh kasih sayang. Beliau adalah orang pertama yang mendengarkan cerita wahyu itu tanpa prasangka buruk. Khadijah menenangkan Nabi dengan kata-kata yang menjadi fondasi kekuatan Islam. Allah tidak akan pernah menghinakanmu, karena kamu penyambung tali silaturahmi. Kata-kata Khadijah di malam itu bukan sekedar penghibur, melainkan sebuah bentuk persaksian iman yang nyata. Beliau adalah saksi pertama bahwa wahyu itu benar adanya. Malam itu, di dalam rumah yang hangat, sejarah dunia berubah total. Khadijah adalah orang pertama yang membenarkan Nabi, dan saat itulah Islam secara resmi dimulai dalam sebuah pelukan kasih sayang dan ketenangan yang luar biasa. Ketika Khadijah mengucapkan "Aku beriman", beliau melakukannya dengan kesadaran penuh akan konsekuensinya. Beliau tahu bahwa membenarkan Muhammad berarti menantang seluruh sistem berhala Quraisy yang menjadi sumber kekayaan keluarganya. Namun, bagi Khadijah, kebenaran adalah segalanya. Syahadat beliau bukan sekedar ucapan lisan, tetapi deklarasi bahwa seluruh hidupnya kini diabdikan untuk mendukung risalah yang dibawa suaminya. Beliau menjadi orang pertama yang sholat di belakang Nabi. Bayangkan kedamaian itu. Hanya ada 2 orang di seluruh dunia yang bersujud kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang terbaik. Khadijah tidak hanya mengikutinya, ia adalah penggerak. Beliau mendampingi Nabi di setiap sujud,
memberikan motivasi di saat Nabi merasa ragu dan menjadi tempat bersandar paling aman di tengah badai penolakan kaumnya. Mengapa Allah memilih seorang wanita untuk menjadi yang pertama? Khadijah memiliki kualitas yang tidak dimiliki orang lain, ketajaman mata hati. Beliau adalah tipe orang yang tidak silau dengan status sosial atau tren yang sedang berlangsung. Beliau sangat berani dalam mengambil keputusan. Ketika masyarakat Mekah tenggelam dalam kebodohan, Khadijah tetap mempertahankan kejernihan pikirannya, menjadikannya orang yang paling siap menerima kebenaran. Keimanannya bersifat intuitif sekaligus rasional. Ia mengenal Nabi dengan sangat baik. Jika Nabi adalah orang yang paling jujur, maka apapun yang dikatakan Nabi pastilah sebuah kebenaran. Inilah alasan mengapa Khadijah tidak butuh waktu lama untuk berpikir. Beliau langsung menerima Islam tanpa sedikit pun keraguan. Beliau mengajarkan kita bahwa iman yang kuat seringkali lahir dari kedekatan jiwa dan kejujuran karakter. Setelah dakwah dilakukan secara terbuka, serangan dari kaum Quraisy mulai berdatangan. Khadijah adalah orang yang paling berani berdiri di depan untuk melindungi Nabi. Beliau sering menjadi sasaran cacian karena mendukung suaminya. Namun, Khadijah tidak pernah mundur sedikit pun. Beliau justru menggunakan kedudukannya yang terhormat di Quraisy untuk meminimalisir serangan fisik terhadap Nabi. Rumah Khadijah menjadi tempat berlindung bagi para sahabat awal yang disiksa. Beliau membuka pintu rumahnya, memberikan makan, dan menghibur mereka yang terluka. Beliau adalah ibu bagi kaum muslimin, bahkan sebelum istilah itu dikenal. Setiap kali Nabi pulang dengan membawa kabar duka atau hinaan, Khadijah adalah orang yang akan menyambut beliau dengan senyuman dan kata-kata yang mampu mengembalikan semangat Nabi. Sebagai wanita terkaya di Mekah, Khadijah memiliki segalanya. Namun, sejak masuk Islam, seluruh hartanya ia dedikasikan untuk dakwah. Beliau membiayai kebutuhan pangan para sahabat yang terisolasi, menebus budak yang masuk Islam, dan menyediakan fasilitas dakwah. Khadijah memberikan hartanya sampai ia benar-benar hidup dalam kesederhanaan yang sangat menyentuh hati di akhir hayatnya. Ini adalah bentuk pengorbanan yang luar biasa. Khadijah tidak lagi memikirkan kemewahan hidupnya sendiri. Beliau adalah bukti nyata bahwa kekayaan bisa menjadi kunci surga jika dikelola dengan cinta kepada Allah. Pengorbanan harta Khadijah menjadi urat nadi yang memungkinkan dakwah Islam terus bertahan selama masa pemboikotan yang sangat menyiksa dari pihak Quraisy. Tahun-tahun pemboikotan adalah masa paling kelam dalam hidup Khadijah. Beliau yang terbiasa hidup berkecukupan, kini harus makan dedaunan dan menahan lapar bersama seluruh keluarga Nabi. Khadijah, seorang bangsawan, tidak pernah mengeluh. Beliau justru menjadi motivator bagi keluarga dan para sahabat untuk tetap tabah. Kesabaran beliau adalah kunci mengapa umat Islam saat itu tidak hancur. Beliau menunjukkan bahwa keimanan tidak diuji saat segalanya mudah, melainkan saat lapar dan tertekan. Khadijah tetap teguh dalam imannya. Dukungan beliau menjaga psikologi Nabi tetap stabil di tengah penderitaan yang luar biasa. Ketabahan beliau adalah alasan mengapa Islam mampu melewati fase terberatnya dengan selamat. Khadijah menjadikan rumahnya sebagai tempat pertama untuk mendidik anak-anaknya mengenal Islam. Fatimah dan saudari-saudarinya tumbuh di bawah asuhan langsung seorang wanita yang merupakan wanita pertama yang beriman. Khadijah memberikan nilai-nilai tauhid yang murni. Beliau menanamkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya sejak dini. Pendidikan di rumah Khadijah adalah cikal bakal peradaban Islam yang hebat. Beliau mendidik anak-anaknya untuk menjadi wanita-wanita kuat yang nantinya akan menjadi pilar-pilar penting dalam dakwah. Khadijah adalah guru pertama bagi para putri Nabi. Keberhasilan pendidikan di rumah Khadijah adalah alasan mengapa Fatimah Az-Zahra kelak menjadi wanita yang luar biasa. Islam bukan hanya soal perang, tapi soal kasih sayang. Khadijah adalah sumber kehangatan bagi Nabi. Beliau memahami bahwa beban Nabi sangat berat.
Khadijah selalu tahu kapan harus mendengar, kapan harus diam, dan kapan harus memberi nasihat. Beliau memberikan ruang emosional yang sangat tenang bagi Nabi, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun di dunia ini. Nabi Muhammad sangat mencintai Khadijah bukan hanya karena beliau wanita pertama, tetapi karena Khadijah adalah satu-satunya manusia yang benar-benar memahami perasaan beliau. Dukungan emosional Khadijah menjadi alasan mengapa Nabi tetap mampu bertahan meskipun orang-orang di luar sana sangat membenci beliau. Khadijah adalah tempat pulang paling berharga dalam sejarah. Khadijah wafat dalam kondisi yang menyedihkan bagi pandangan duniawi, setelah harta habis dan tubuh kurus karena kelaparan selama pemboikotan. Namun di mata Allah, beliau adalah wanita paling mulia. Beliau meninggal dalam pelukan Nabi, meninggalkan pesan terakhir yang sangat menyentuh. Wafatnya Khadijah adalah kesedihan terbesar bagi Nabi yang dikenal sebagai tahun kesedihan. Kepergiannya meninggalkan celah yang tidak pernah bisa diisi oleh siapapun sepanjang hidup Nabi. Khadijah meninggalkan warisan berupa iman yang kokoh, anak-anak yang solihah, dan sebuah contoh hidup tentang apa artinya menjadi pelayan dakwah. Beliau wafat sebagai pemenang sejati, meraih gelar sebagai salah satu dari 4 wanita terbaik di surga. Bahkan setelah Khadijah wafat, Nabi tidak pernah melupakan beliau. Beliau selalu menyebut nama Khadijah, memuliakan teman-temannya, dan sering bersedih jika ingat kebaikan sang istri. Aisyah R.A., istri Nabi yang lain, bahkan merasa cemburu karena cinta Nabi kepada Khadijah yang begitu mendalam. Ini menunjukkan betapa besarnya peran Khadijah dalam hidup Nabi. Cinta Nabi kepada Khadijah adalah contoh bagaimana seorang Muslim memuliakan pasangannya yang sudah berjuang bersama. Beliau adalah figur yang tak tergantikan. Kehadiran Khadijah yang selalu dipuja oleh Nabi menunjukkan bahwa beliau adalah bintang yang tetap bersinar meski jasadnya telah tiada. Warisan Khadijah terus hidup dalam setiap ingatan Nabi tentang perjuangan awal Islam. Rasulullah bersabda bahwa Khadijah adalah satu dari 4 wanita terbaik di surga. Ini bukan gelar main-main, ini adalah pengakuan langsung dari Allah melalui lisan Nabi. Keimanannya yang murni, pengorbanannya yang ikhlas, dan keberaniannya di masa-masa awal Islam menjadikannya pemegang kunci kemuliaan bagi seluruh wanita muslimah hingga akhir zaman. Gelarnya sebagai wanita surga adalah motivasi bagi setiap muslimah. Khadijah membuktikan bahwa menjadi wanita tidak menghalangi seseorang untuk memiliki peran besar dalam sejarah dunia. Dengan iman dan ketulusan, seorang wanita bisa menjadi penentu arah sejarah Islam. Khadijah adalah sosok yang akan menyambut kita di surga kelak dengan segala kemuliaan yang sudah Allah siapkan. Apa yang bisa kita ambil dari Khadijah? Bahwa kesuksesan seorang wanita bukan hanya soal karir, tapi soal bagaimana ia menggunakan hidupnya untuk kebermanfaatan Islam. Khadijah adalah teladan bagi istri dalam mendukung suami, ibu dalam mendidik anak, dan wanita dalam berkarir secara jujur. Beliau adalah prototipe wanita ideal Islam yang cerdas, berani, dan bertauhid. Meneladani Khadijah berarti berani mengambil keputusan sulit demi kebenaran. Di zaman yang serba tidak menentu ini, kisah beliau adalah kompas bagi para wanita untuk tidak takut berdiri di sisi kebenaran meskipun sendirian. Khadijah mengajarkan kita bahwa wanita memiliki kekuatan yang luar biasa jika hati mereka disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai Khadijah adalah bagian dari mencintai Islam. Beliau adalah orang yang pertama kali menyambut salam Islam. Tanpa beliau, dakwah Islam tidak mungkin mencapai kita saat ini. Kita berhutang budi pada keteguhan hati Khadijah. Beliau adalah sosok yang membuktikan bahwa iman itu indah jika dipraktikkan dengan ketulusan yang total. Mari kita terus menghidupkan kisah beliau di rumah-rumah kita. Ceritakanlah kepada anak cucu kita bahwa di balik kejayaan Islam ada seorang wanita bernama Khadijah yang memberikan segalanya. Beliau adalah simbol cinta, kesetiaan, dan iman yang sesungguhnya. Mencintai Khadijah berarti mencintai akar Islam kita sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kisah Khadijah binti Khuwailid bukanlah sekadar cerita sejarah yang berlalu begitu saja. Beliau adalah mercusuar bagi kita semua, terutama bagi kaum wanita, tentang bagaimana seharusnya iman itu dipraktekkan dengan totalitas, keberanian, dan kasih sayang. Beliau telah membuktikan bahwa dengan iman yang benar, seseorang mampu mengubah dunia, mengubah sejarah, dan meraih kemuliaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan kisah Khadijah sebagai cermin untuk introspeksi diri kita. Sudahkah kita mencintai dakwah Allah seperti beliau? Sudahkah kita rela berkorban untuk agama ini seperti pengorbanan yang dilakukan oleh Ummul Mukminin? Mari kita terus mempelajari sirah beliau dan mengajarkannya kepada keluarga kita. Jangan sampai kisah besar ini hilang tertelan zaman. Jadikan rumah kita seperti rumah Khadijah yang selalu penuh dengan kasih sayang, keimanan, dan dukungan bagi setiap kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk meneladani sifat-sifat beliau, terutama kesetiaan, keberanian, dan ketulusan dalam mendukung jalan dakwah. Dan semoga kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama beliau di dalam syurga Allah, berkumpul dengan Rasulullah SAW dan para kekasihnya yang solih dan solihah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Mulia, kami bersyukur telah Engkau perkenalkan dengan sosok Khadijah melalui kisah-kisah penuh hikmah. Ya Allah, muliakanlah beliau di sisi-Mu, berikanlah kami kekuatan untuk meneladani kemuliaan akhlaknya. Ya Allah, jadikanlah wanita-wanita kami memiliki keteguhan iman seperti Khadijah, dan jadikanlah rumah-rumah kami tempat bersamanya iman dan cinta kepadamu. Ya Allah, satukanlah kami di syurga-Mu kelak bersama Rasulullah SAW dan para kekasih-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak kepada sahabat beriman yang telah menyimak perjalanan hidup Ummul Mukminin Khadijah RA hingga akhir. Semoga narasi ini semakin memperkuat rasa cinta kita kepada para sahabat Rasulullah. Jika kisah ini memberikan inspirasi dan getaran spiritual bagi Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai tanda dukungan. Kami sangat menantikan tanggapan sahabat di kolom komentar. Menurut Anda, manakah sisi kehidupan Khadijah yang paling memberikan dampak perubahan dalam hidup Anda? Jangan lupa untuk membagikan atau share video ini kepada keluarga dan teman-teman agar semakin banyak orang yang mengenal sosok wanita paling mulia dalam sejarah Islam ini. Bagi sahabat yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan serial rahasia sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa di kisah kepahlawanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.